Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqatul Trimas Huda, CGP Angkatan 9 UPTD Sabdik SDN Bangsasari 2, Kecamatan Bangsasari, Kabupaten Jember. Di sini saya akan memaparkan hasil aksi nyata 1.4 mengenai budaya positif. Adapun 6 konsep inti. Yang pertama, teori pilihan, yaitu mengenai disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi mengenai hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Inilah SDN Bangsasari. Inilah suasana UPTD Sabdik SDN Bangsasari 2, Kecamatan Bangsasari, Kabupaten Jember, dalam video singkat. Selamat menyaksikan. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Untuk video selanjutnya, yaitu penayangan aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Harus semangat. Yang terhormat kepada Bapak Wasito Adi selaku Kepala Sekolah di SDN Bangsasari 2, dan yang kami hormati ibu-ibu serta bapak-bapak dari guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 yang sangat bersemangat pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini yang panas-panas. Dan saya ucapkan juga tak lupa kita aturkan sholawat dan salam ke
Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmatnya dan membimbing kita menuju zaman modern seperti saat ini. Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai presentasi hari ini, biar pemanasan terlebih dahulu kita ice breaking. Ice itu artinya kan dingin, biar dingin ya, suasananya biar dingin, biar enak. Kita berjoget karena waktunya ini sudah jam 12:30. Waktunya sudah lapar, sudah habis. Nah, kita ice breaking, bergoyang-goyang terlebih dahulu. Ini namanya goyang odor-odor, bukan goyang ongol-ongol, Kalau ongol-ongol itu yang seperti Bu Aziza buat itu. Coba Bapak Ibu bisa berdiri sebentar, dari tadi dulu terus, monggo. Kita lihat videonya, kita tirukan yang semangat. Ini seperti senam. Nah, itu ada cowok-cowoknya Pak Adib, jangan malu-malu ya Pak Adib ya. Ayo, yang semangat, ayo, lagi. Nah, tangannya digoyang-goyang. Ayo Adib. Nah, pinggulnya digoyang. Ayo bulat Dwi, yang sudah bisa di sini bulat Dwi. Ayo monggo, monggo sini. Ayo bulat Dwi, ayo bulat Dwi. Ayo digoyang ke kanan ke kiri. Nah, ayo digoyang-goyang ke sini. Ayo terus. Kiri. Kanan. Senam ya, senam di siang hari ini. Di perutnya biar buncit-buncit, biar kempes. Ayo Pak Adib. Ya, sudah, mungkin itu. Sudah, terima kasih, silakan duduk kembali. Sudah gobios, lumayan kita membakar lemak di siang hari. Tetap semangat, Nah, kita lanjut presentasinya. Bapak Ibu boleh minum terlebih dahulu, boleh mencicipi makanannya juga. Nah, di sini saya akan berpresentasi mengenai penerapan disiplin positif dan segitiga restitusi. Kira-kira apa sih penerapan disiplin positif itu ya? Kemudian di sini saya mengangkat tema juga menjadikan siswa yang berkarakter, berbudaya dan berpositif seperti itu. Nah, agenda pada siang hari ini ada 4 agenda. Yang pertama di sini pembukaan tadi, goyang odor-odor atau senam odor-odor. Yang kedua penyampaian materi, tanya jawab dan refleksi dan penutup. Lanjut Ibu. Nah, sudah. Mengapa Anda menjadi guru? Kira-kira ayo kita berpikir, kenapa ya kok pingin jadi guru? Awalnya kenapa? Oh, monggo Bu Mingga, kenapa? Saya ingin menjadi guru karena memang benar-benar cita-cita saya dari kecil dan saya ingin mendidik anak bangsa. Oke, seperti itu. Terima kasih Bu Mingga. Ada yang lain? Monggo. Mengapa Anda menjadi guru? Siapa tahu Bu Aziza, Bu Pak Dum. Terjerumus loh, bisa terjerumus ini. Aduh. Monggo Pak Dum. Kok bisa terjerumus? Terjerumus itu banyak maknanya. Kadang-kadang kita terperangkap sekolah itu di pendidikan sehingga mengarah kepada guru. Nah, setelah menjadi guru itu punya pikiran. Ini kan kalau Bu Wika kan memang cita-cita, sebagian juga cita-cita.
Tetapi kadang-kadang kita terperangkap dengan itu. Tapi semuanya tujuannya tetap baik. Setelah masuk di situ baru kita melaksanakan. Karena ada yang seperti ini. Terima kasih jawabannya Pak Duk. Berarti di sini ada dua jawaban. Yang pertama Bu Ika benar-benar pengen jadi guru katanya. Yang kedua dari Pak Duk katanya terjerumus. Waduh lagi terjerumus ini. Nah, terjerumus yang positif ya Pak Duk. Nah ya terjerumus tapi terjerumusnya bukan negatif, positif. Nah, kenapa Pak Duk mau menambahkan? Oh ya. Oh, Mengamalkan ilmu. mengamalkan ilmu. Alhamdulillah. Monggo next. Coba kita lihat. Wah, jika jawabannya karena ingin membantu murid bertumbuh kembang, bahagia, selamat, Anda sudah memiliki bekal untuk menjadi guru yang sesungguhnya. Hebat sekali. Terima kasih. Pak Duk juga hebat sekali, terjerumusnya tapi positif, hebat sekali. Next. Iya, betul sekali. Ada. Oke. Oke, betul. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dulu sebelum saya ikut CGP, saya itu Ki Hajar Dewantara. Oh iya, Bapak pendidikan. Saya tahunya cuma itu aja. Ternyata Ki Hajar Dewantara ini punya filosofi tentang pendidikannya. Yaitu di sini ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara di sini seorang pendidik itu ibaratnya petani. Kemudian kalau murid itu ibaratnya benih dan sekolah itu ibaratnya ladang. Nah, si siswa itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu bakat, minat, karakter dan keterampilan yang unik. Jadi kodrat alam itu siswa itu sudah dimiliki sejak dia lahir, bakatnya sudah ada di situ. Seperti itu. Kalau kodrat zaman itu beradaptasi sesuai situasi dan kondisi zaman. Jadi seperti siswa kita kan sudah mempunyai bekal, kodrat alamnya, bakat, minat dan lain-lainnya. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi, dia pasti akan mengikuti alurnya sesuai dengan zamannya, seperti itu. Jadi di sini ada yang menganggap bahwa guru ini harus menuntut siswa seperti ini. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara ini, si siswa seorang guru itu hanya menuntut. Jadi menuntut bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, seperti itu. Next. Nah, di sini bagaimana sih peran guru? Ada 4 peran guru di sini. Yang pertama, fasilitator pembelajaran atau mempermudah proses pembelajaran atau proses belajar. Kita itu sebagai fasilitator, apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik kita? Kita harus tahu, oh si Ibrahim minta diperhatikan, si Ibrahim membutuhkan kasih sayang. Kita sebagai guru harus memfasilitasi itu. Seperti itu. Kemudian memanusiakan hubungan. Jadi hafal nama siswa, non diskriminatif. Jadi kita meskipun satu kelas di sini ada 28, kita itu sebagai guru biar tidak ada diskriminasi harus hafal namanya anak satu persatu, dari nama panjangnya, dari nama panggilan. Bagaimana misalnya aku terlalu panjang, saya tuh dah hafal nama anak-anak. Nah, mungkin bisa dengan absen setiap hari, dipanggil anaknya setiap hari namanya. Mungkin dari absen setiap hari itu kita bisa hafal nama-nama anaknya tersebut. Kemudian yang ketiga, mengelola kelas secara efektif, yaitu menggunakan strategi atau metode pembelajaran. Jadi di sini kita untuk pembelajaran jangan menggunakan metode ceramah terus. Lah, muridnya bosen, Pak Guru ceramah, Bu Guru ceramah, bosen aku. Nah, jangan seperti itu. Nah, sekali-kali bisalah kita lihat video, bisalah kita jalan-jalan di sekitar sekolah ini, seperti itu. Jadi kita metodenya setiap hari itu harus ganti dan strategi pembelajarannya juga harus ganti. Kemudian pemimpin pembelajaran atau teladan budaya positif
positif, pemimpin pembelajaran di sini misalnya kalau tidak ada yang mimpin satu sekolahan aja di sini, kalau tidak ada yang mimpin bagaimana Bapak Ibu? Murah marit toh. Apalagi saya kelas 1, kalau saya nggak mimpin, aduh anak-anaknya wes murah marit, rame ke sana, rame ke sini. Jadi seorang guru ini di sini harus jadi pemimpin, mimpin anak-anaknya. Jadi sesuai dengan alur pembelajarannya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke budaya positif. Apa itu budaya positif ya? Ada yang tahu budaya positif? Ayo, ada yang tahu? Monggo, budaya positif. Monggo. Membiasakan diri. Membiasakan diri. Oh, oke, membiasakan diri bagaimana Pak Du? Membiasakan diri menjaga kebersihan. Oh ya, contohnya membiasakan diri menjaga kebersihan. Ya betul sekali, itu adalah salah satu contoh budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan, karena aktivitas yang diharapkan muncul pada siswa bersumber dari nilai kebajikan dan diyakini oleh seluruh warga sekolah. Jadi di sini budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak setiap hari agar visi sekolah kita itu bisa terwujud. Jadi muncullah dari visi tersebut, muncullah budaya-budaya positif. Nah, visi sekolah tersebut harus kita berkolaborasi antara seluruh warga sekolah, bisa dengan guru, seluruh guru, bisa dengan wali murid, bahkan dengan murid-murid juga, seperti itu. Lanjut. Di sini ada 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama, teori pilihan atau miskonsepsi teori kontrol, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal di sini kita menggunakan 6 nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada 6 Bapak Ibu seperti profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini Dr. William Glasser, psikiater dan pendidikan. Mohon maaf, lidahnya ini agak terpelitir-pelitir. Teori pilihan meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini ada teori kontrolnya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid, tapi hanya bisa mengarahkan. Kontrolnya itu ada di dalam diri anak tersebut. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan kepada anak? Nah, ketika anak sudah yakin, ada di dalam tertanam dalam dirinya, dan dia mau dikontrol atau diarahkan oleh kita, maka baru si anak itu bisa mengikuti apa kemauan kita. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Seperti itu dikritik sama gurunya. Nah, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, seperti memberikan penghargaan. Benar, kalau memberikan penghargaan 1 kali dia tuh semangat, kemudian 2 kali semangat. Lah, kalau tidak dikasihkan penghargaan, anak-anak tuh, loh, kok kata kayak ini penghargaan yo? Males aku gak kata nganu guru. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa di sini berhak memaksa. Itu ilusi-ilusi yang menurut William Glasser. Jadi di sini psikiater. Menuju paradigma baru. Di sini paradigma baru ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang
Yang stimulus respon tentang dunia yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Awalnya saya itu berpendapat juga seperti itu. Satu kelas kebutuhannya sama, jadi harus diperlakukan sama. Ternyata setelah itu saya mempelajari di CGP ini ternyata tidak. Nah, ini ada teori kontrol. Realitas itu kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama untuk yang stimulus respon. Nah, untuk teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Awalnya saya dulu gitu, kalau anak saya, caranya 1 tambah 1 itu gini. Nah, ternyata setelah saya belajar tentang teori kontrol ini, ternyata 1 tambah 1 anak-anak itu dengan cara yang berbeda-beda. Awalnya saya, wes cara iki ae. Ternyata setelah dipelajari, ternyata beda. Caranya beda, hasilnya tetap sama tapi caranya yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan untuk stimulus respon tentang dunia. Tapi untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak didiknya jenengan semua marah-marah. Seperti contohnya saya sendiri. Nah, ada kejadian murid saya itu marah-marah terus, setiap hari marah terus. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata anak tersebut salah satunya bosan. Kemudian di rumahnya ternyata dia itu ditekan sama orang tuanya, kamu harus seperti ini, kalau tidak kamu akan mendapatkan hukuman dan lain-lain. Ternyata orang tuanya yang perempuan, ibunya sama, kemudian ayahnya juga sama. Nah, ketika di sekolah dia itu meluapkan rasa yang terkekang di sekolah, di rumahnya itu diluapkan di sini, di sekolah ini, seperti itu. Kemudian kemudian stimulus respon tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti itu. Selanjutnya, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, untuk stimulus, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lek wes kita bujuk wes, ayo rale, sampai aduh, cara sembarang-barang wes gak kenek. Akhirnya kita menggunakan paksaan sudah. Itu yang stimulus respon. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir di sini stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan yang teori kontrol di sini model berpikirnya menang dan menang. Disiplin positif seperti tadi. Jadi di sini disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari disiplina, yang artinya belajar. Kalau sudah kata-kata disiplin, kok disiplin sih? Pasti aku untuk hukuman, seperti itu. Nah, disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin di sini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Jadi disiplin positif ini intinya menumbuhkan karakter anak itu di dalam diri anak, seperti itu, bukan dari eksternal. Kalau eksternal itu, aku disiplin, aku ingin dapat ujian dari guru, itu namanya dari luar, seperti itu. Kemudian tujuannya disiplin positif ini menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah
yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di sini yang kita kenal, sering kita kenal itu hanya profil pelajar Pancasila yang ada 6 nilai tersebut. Ternyata itu ada 3. Jadi di sini ada IBO, Primary Years Program, PYP, itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang selanjutnya itu 9 pilar karakter atau Indonesia Heart Foundation atau IHF. Di sini sebenarnya sama sih antara 3 ini, tapi Indonesia menggunakan yang profil pelajar Pancasila karena menurut kita bersama, pendidik bersama itu sesuai dengan karakter peserta didik, seperti itu. Nah, teori motivasi perilaku manusia, mohon maaf ini sudah Masya Allah sudah siap. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia di sini ada motivasinya, Bapak Ibu. Di sini ada 3. Ada motivasi eksternal sama internal. Coba Bapak Ibu termasuk motivasi yang mana? Eksternal apa internal? Coba. Eksternal. Internal. Coba yang eksternal saya ingin tahu kenapa, alasannya dulu. Coba yang eksternal angkat tangan. Eksternal. Ayo loh. Kok udah semangat ini? Ayo eksternal. Monggo Ibu. Eksternal. Eksternal itu kan Di luar. dan eksternal itu dari dalam. Jadi kalau kita sebagai guru berarti kita memotivasi anak, jadi nilainya kita dari motivasinya dari luar. Kalau internal kan dari anak sendiri. Ya. Survei membuktikan. Terima kasih Bu Ana. Itu dari faktor eksternal ya Bu Ana, dari luar diri kita seperti itu. Sekarang yang faktor eksternal, internal, coba Bu Wike. Oke. Jadi saya itu melakukan sesuatu karena motivasi internal yang benar-benar berasal dari diri saya sendiri, dari dalam diri saya, untuk menjadikan saya itu menghargai diri saya sendiri dan membuat orang lain bangga kepada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, jawabannya super sekali dari Bu Ana dan Bu Wike dari faktor eksternal dan faktor internal. Tepuk tangannya Ibu, Bapak. Terima kasih. Itu teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu faktor eksternal. Aku ingin mematuhi peraturan karena aku nggak ingin dapat hukuman, itu eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga eksternal. Kemudian yang motivasi internal untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti itu. Nah, di sini ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yuk, terwencel, gak begitu kelihatan saya. Dia terwencel loh, bingung saya. Bisa terbaca ya Bapak Ibu? Nah, saya agak sedikit mendekat soalnya saya ini tidak kelihatan nih. Nah, ada identitas gagal sama identitas sukses. Lek gagal itu pakai hukuman. Nah, lek sukses itu pakai konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu masih bingung kan? Apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada yang tahu perbedaannya? Hukuman ini loh kok konsekuensi. Tidak sama Bapak Ibu. Ayo, ada yang tahu hukuman, konsekuensi, sama restitusi? Ada yang bisa menjawab? Pak Adib, monggo Pak Adib. Monggo Pak Adib. Monggo.
hukuman, terus konsekuensi sama restitusi. Hukuman dulu wes. Hukuman itu membuat siswa menjadi jerah. Ya, kalau restitusi itu adalah mengganti sesuatu yang hilang. Ya. Oh, Mengganti. gitu. Oh, Nah, kata kuncinya mengganti. Oh gitu. Oke, sudah, terima kasih tepuk tangan dong untuk Mas Adib ini. Nah itu hukuman sama restitusi katanya. Nah, konsekuensinya apa ya? Ada yang Pak Subur konsekuensi? Bagaimana Pak Subur? Ngomong ke Pak Subur. Konvensi itu contohnya iya. Nah, itu kalau itu sudah persetujuan antara kalau di kelas antara guru dan murid. Contohnya kalau salah satu murid melanggar, apa hukumannya? Itu sudah kita bicarakan sebelumnya dengan Face to face. ya, itu contohnya seperti itu. Terima kasih Pak Subur, Pak Adib, semuanya hebat, semangat. Ya, itu betul sekali. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lek hukuman itu biasanya menyakitkan. Nah, terus jangkanya juga panjang. Tapi kalau konsekuensi itu dari apa ya yang telah kita kesepakati bersama. Nah, itu ada konsekuensinya. Kalau hukuman itu lebih mengarah ke tidak tidak rembukan bersama, itu hukuman, tidak menyangka. Nah, kalau restitusi di sini adalah pemecahan masalah. Masalah itu dipecah. Piye sih carane memecahkan masalah tersebut, mencari solusi tanpa menimbulkan masalah seperti itu. Di sini, menyelesaikan masalah tanpa masalah, betul sekali. Hebat, super sekali untuk Bu Aziza. Seperti motonya kegedean ya Bu. Oh betul sekali. Berarti Bu Aziza ini berteman dengan kegedeannya. Bersahabat ya Bu. Gimana tadi Bu? Gimana Bu Aziza? Oh iya betul sih. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Moto dari Pegadaian seperti itu. Nah, hukuman di sini perbedaannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan, jadi diberikan pilihan. Kemudian ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Wes diiling-iling ya sama muridnya. Saya dulu SD juga gitu. Sampai saya jadi guru SD, ingat saya. Lah, wong digeblek, disuruh apa angkat tangan. Nah, sudah tidak ada yang angkat tangan menceritakan peristiwa yang sudah di itu. Lah, saya digeblek sampai sekarang itu saya iling. Pernah digeblek, tapi bukan Pak Wasito, enggak. Pak Wasito ini dulu sabar sekali, penyayang. Pak Wasito ini dulu guru saya. Oh tidak, Pak Wasito ini pengasih dan penyayang. Sampai sekarang itu selalu menuntut saya. Saya itu jadi guru, saya jujur ya, jadi guru SD karena motivasi beliau. Dulu masuk kelas saya, wes dengan senyumannya, dengan ketampanannya, wes benar nih. Sekarang masih tampan, apalagi dulu. Wes datang dengan senyumannya, manis sekali senyumannya. Bilang kepada murid-muridnya, saya masih ingat sampai sekarang, anak-anak, Pak Guru itu gak selamanya muda, anak-anak. Gitu. Saya kelas 5 iling tenan aku. Pak Guru itu gak muda selamanya. Yang jadi penerusnya Pak Guru nanti adalah semua anak-anak yang ada di sini. Jadi ayo semangat. Kemudian dari kata-kata itu saya termotivasi
kok Pak Wasito aku, ibu iso yo aku. Gitu saya dulu. Benar ini. Ketika saya itu sudah masuk kuliah PGSD, saya mengikuti omongannya Pak Wasito itu. Benar. Sampai saya sekarang kok yang dilalai sama Allah itu ditunjukkan ya Allah. Setiap saya lewat ke sini, saya dulu awalnya bikinnya di Karangsono. Dulu pimpinannya kan Pak Wasito Karangsono itu. Saya bikin di situ. Ternyata setelah itu Pak Wasito pindah ke sini, ke Bangsa 2. Saya tahu, Pak Wasito katanya pindah di Bangsa 2. Iya ternyata. Waduh, gitu saya. Aku di kurang pirang tahun. Di mana pindahnya? Bangsa Sari 2. Saya ketika di kuliah setiap lewat sini, ya Allah, mandarnya aku supaya Bangsa 2. Bener ini. Mandar aku di Bangsa Sari 2. Ya Allah, kok dilalai ya. Ya Allah. Wes Allah itu maha adil, maha segalanya. Dengan dikaliku perjalanannya saya, akhirnya saya itu awalnya di Karangsono 2. Nah, di Karangsono 2 itu zaman-zamannya SP. Ini curhat berarti ya. Maaf. Hah? Oh iya, sudah itu zaman-zamannya SP sudah nggih. Saya itu awalnya dipindah di kok dilalai di tempat yang mau ditempati saya itu loh. Kok ini ternyata full. Yang ada itu di sini loh kok, ya Allah. Dilalai itu rezekinya ya. Mungkin saya itu sama Allah sudah ditunjukkan ayo ke Bapak Yai, ben dia karo Bapak gitu dikempit aja udah. Lah bila saya sampai Pak Wasito mau purna saya dikempit terus sama Pak Wasito, alhamdulillah. Lanjut nggih. Maaf itu hanya selingan-selingan saja. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan sudah, hukuman sudah, konsekuensi sudah, kemudian restitusi sudah, kemudian kita ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di situ ada fotonya. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan kesepakatan. Oh, mungkin keyakinan kelas dulu. Artinya ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan antara siapa? Murid dan guru. Dan dari kesepakatan tersebut kita yakin bahwa kelas ini bisa kondusif, bisa efektif dengan adanya keyakinan tersebut. Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan kesepakatan kelas. Ya, di situ saya fotonya itu nulis keinginan anak-anak itu apa. Anak-anak itu, oh Bu Guru saya ingin di kelas ini itu ketika Bu Guru menjelaskan anak-anak itu mendengarkan. Tak tulis deh sama saya keinginannya apa. Oh saya Bu Guru, saya ingin di sini anak-anaknya aktif. Tak tulis deh sama Bu Guru. Nah, kemudian ini nomor 2 itu menyusun peraturan dan menjadi keyakinan kelas. Seperti itu setelah ditulis, kemudian saya tuliskan menempelkan keyakinan kelas di kelas. Nah, saya tulis bisa seperti itu. Itu pedoman ruang kelas, bukan keyakinan kelas. Ya seperti itu. Mungkin di tempatnya Bapak Ibu nanti bisa dibuat keyakinan kelas sebagai pedoman untuk pembelajaran. Next. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini mencatat semua masukan tersebut tadi. Kemudian gantilah kalimat tersebut. Contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Dan sekarang ada koridor di sini. Di di gerbang. Nah, bisa diganti kalimat positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Jangan ada kata-kata jangan atau tidak boleh kalau keyakinan kelas. Jadi lebih ke kita mengarahkan anak-anak itu ke kalimat positif seperti itu. Kemudian ada lagi, jangan berbicara ketika Bu Guru sedang mendengarkan. Jangan ditulis seperti itu. Jadi nanti kita bisa tulis keyakinan kelas itu saling menghargai. Seperti itu kan, saling menghargai. Anak-anak menghargai Bu Gurunya menghargai muridnya, seperti itu. Next. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas itu tadi, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah apa sih yang kita butuhkan? Nah, di sini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis
yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kedua penguasaan, 3 kasih sayang dan rasa diterima, 4 kesenangan, 5 kebebasan. Yang bertahan hidup di sini kita itu pasti membutuhkan makan toh. Ada yang tidak membutuhkan makan? Wong di sini aja kita itu butuh minum, butuh makan. Nah, adakah di sini yang tidak membutuhkan pakaian? Lho ya mudah toh ora pakaian nih, betul? Kemudian kita membutuhkan rumah juga. Seperti halnya anak-anak butuh sarapan sebelum dia ke sekolah. Lek gak sarapan kayak muridnya saya lo gak sarapan. Akhirnya ketika setengah 9 Bu Guru lapar. Waduh lah, iki kebutuhannya belum terpenuhi. Kemudian yang kedua, penguasaan. Jadi mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi di sini penguasaan itu tentang keterampilan, pengetahuan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja dan lain-lain. Jadi kita jadi guru, anak-anak itu juga butuh kasih sayang kita. Jangan orang-orang masuk, anak-anak ayo dibuka, lega dibuka bukunya, maksudnya ya, bukan dibukanya apa-apanya ya, dibuka bukunya. Kalau nggak dibuka, awas lo ya, jangan di sini, tidak boleh seperti itu ya nak, ini sampai aduh. Nah, kemudian ada kesenangan. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kita harus menciptakan pembelajaran ini, membuat anak-anak tertawa, anak-anak senang, bukan anak-anak tertekan. Kotak koma, wogah aku melok. Nah, itu tertekan, Bapak Ibu. Kalau nggak tertekan, ada Bu Miko, senang aku. Seperti itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan, yaitu kebutuhan dan kemandirian, otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebebasan di sini berarti merujuk ke anak itu ingin belajar dengan cara yang bagaimana. Kalau anak-anak bosan di dalam kelas, ya jangan kita paksakan di dalam kelas. Kita ajak anak-anak itu apa keliling, apa kita menggunakan media-media alam yang sesuai dengan pembelajaran kita, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi kita sebagai seorang guru di sini memiliki 5 posisi kontrol tersebut. Dan ada video contoh-contohnya bagaimana sih posisi kontrol dan pembuat rasa bersalah dan lain-lain. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu motivasi eksternal, yaitu identitas gagal. Kalau eksternal itu identitas gagal, perilaku kontrol negatif itu sebagai penghukum sama membuat orang merasa bersalah. Siapa di sini yang masih pakai penghukum, dihukum, pokoknya nggak nulis di depan? Ada. Disuruh berdiri ya Bapak Ibu, disuruh berdiri. Nggak nulis, pokoknya kudu maju di tengah. Ada ya seperti itu. Pak Ali ya. Aduh, Mas. Dibuka tidak Bu. Maksudnya berdiri di depan sini. Nah, ternyata ada Pak Ali katanya. Pak Adip pakai seperti itu Pak Adip? Iya. Oh iya Mas. Oh lari-lari kecil biar sehat ya. Kalau Pak Subur gimana? Enggak. Oh enggak. Sepertinya kalau Pak Subur itu orangnya di awal lemah lembut, berhati mulia. Masya Allah ya. Itu yang penghukum, jadi menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Apa? Wih, aku gak tahu nulis. Ojo, jangan ya Bu Guru ya. Bu Guru cantik, Pak Guru ganteng, jangan.
Nah, ini murid berkata, saya tidak peduli kalau menghukum itu. Kalau yang tadi, maafkan saya, itu yang posisi apa tadi? Maafkan saya, itu posisi membuat orang merasa bersalah. Kalau teman, next. Kalau teman saya pikir bapak atau ibu teman saya. Jadi kalau berteman tuh enak. Kalau kayak posisi berteman. Jadi kita itu bisa saling sharing, ngobrol bareng, memecahkan masalahnya bersama-sama. Nah, kita lihat videonya, nggih. Coba. Ini contoh 5 posisi kontrol penghukum. Minta tolong, Bapak sudah ada. Pak Hendra, ada suaranya. Di sini saya memiliki video-video tentang contoh 5 posisi kontrol. Dia tidak tanda tanya. Bu Viko kan kontrol, cos saya koyo opo sih contoh nih. Inilah contohnya penghukum. Bu Aziza hukum. Tidak ada suaranya, Kak. Pak Sepuri. Kayak undangan apa ini ya? Oh iya sudah, kurang belum? Oh iya, Bapak Ibu untuk menunggunya, saya punya ice breaking lagi. Nanti bisa digunakan untuk apa di sekolahnya. Semuanya pasti bisa nyanyi. Gini Jan, watermelon, watermelon, papaya. Papayanya tangannya dua gini. Jangan negatif, jangan negatif, jangan negatif. Pak di pinggir gini, bukan di tengah ya. Di pinggir. Gini, watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, banana, tomato. Gimana Pak? Sudah Pak? Sudah ada bunyinya? Ayo coba kita bersama-sama ya sambil menunggu ya. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, banana, Tomato. jangan negatif ya Bapak Ibu. Pinggir. Kan iya, banana kan bisa kan bisa. Nah, banana kuat, banana. Bagaimana Pak? Gerakan yang mengandung seksual. Bagaimana? Tidak Mbak, tidak sebenarnya tidak. Mau pakaiannya lebih pinggir, bukan di sini. Kayak tetap baik. Buahnya yang ditepak-tepakkan. Sudah Mbak. Mohon maaf ada kesalahan teknis sebentar. Sabar ya Bapak Ibu. No, beda lagi kalau terong-terong itu. Buah-buahan ya. Itu sengaja. Sengaja. Manisa. Pakai ikan apa? Iya, pakai ini aja Pak. Hah? Iya, pakai mic aja Mas. Gagal 5 posisi, 5 posisi merasa bersalah. 5 posisi. Ini serawat, jam rawat. Ya, konsentrasi menurun. Ya, sabar ya. Umikal ada bedungan. Oh, ini 5 posisi yang baik. Aduh. Ibu. Nareng. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Nareng. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang lupa kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu tadi salah satu contoh 5 posisi kontrol, G. Terus kita lanjut ke Nah, sekarang posisi teman, G. Satu lagi, posisi teman. Manager. Aduh, gimana? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis Bu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ini yang jadi teman ya. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Nah, demi ibu katanya. Bisa Bu. Oh, asik ini. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Nah, sudah. Ada Sudah, Pak. saja. Nah, itu tadi kalau yang penghukum itu langsung seperti itu, suaranya nadanya keras, dur. Kalau teman udah, kalau teman Naren, nah seperti itu. Hai Say, lebih rendah G. Terakhir ini guys, ada manajer. Contohnya kalau manajer seperti ini. Aduh, Bu gimana? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setengah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Sudah. ada ibu saya. Nah, sudah itu tadi yang manajer. Jadi di sini kalau manajer itu kita itu memecahkan masalahnya secara bersama-sama. Nah, untuk memecahkan secara bersama-sama itu tadi menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini next ada 3 next Pak. Jadi ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah sama keyakinan kelas. Kalau menstabilkan identitas itu bisa dengan setiap orang itu pernah memiliki kesalahan atau manusia itu tidak ada yang sempurna, bisa seperti itu. Kemudian yang validasi kesalahan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu dan menanyakan keyakinan kelas
atas apa yang telah kita sepakati seperti itu. Next. Nah, ini sebenarnya contoh praktik segitiga. Sebentar aja deh, sekejap. Nah, ini contohnya. Sebentar lagi sudah Bapak Ibu, sudah selesai. Ini kasus 1. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ini yang menstabilkan identitas. Untuk membicarakan yang tadi saya sampaikan di kelas ya. Ani, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, saya juga pernah melakukannya. Karena kita pada dasarnya adalah makhluk yang tidak sempurna. Ya. Tetapi tentu kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Ya, setuju begitu? Nah, ini yang stabilitas identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini kenapa kok tidak mengumpulkan tugas? Sering main game sehingga saya lupa belajar. Oh, berarti hobi kamu main game. Hanya main hobi itu bagus ya. Bahkan bisa untuk profesi. Setiap orang pasti punya hobi. Saya juga punya hobi. Ya. Tetapi kalau kita terlalu banyak menggunakan waktu untuk hobi, pasti ada dampaknya. Ya Pak, saya sering mengabaikan saya untuk belajar karena sering. Terus yang ketiga sudah. Nanti sudah tahu. Nah sudah. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan keyakinan pada diri Anda seperti itu. Jadi diyakinkan bahwa sebenarnya hobi itu benar. Tidak apa-apa punya hobi, tapi kita itu harus bisa membagi waktu seperti itu. Nah, next. Nah, sudah, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mungkin di sini ada yang masih belum paham? Sudah, alhamdulillah. Sudah, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video suasana SDN Bangsal Sari 2, Kecamatan Bangsal Sari, tempat saya berdinas, beserta aksi nyata diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Makasih. Pokoknya banyak membantu sekali. Ini juga sangat membantu. Alhamdulillah. Ini juga iya prostitusi. Bapak Subur, makasih banyak. Makasih banyak. Oh, dengan Center Indosiar. Ayo memilih apa yang kau suka. Mereka belajar wujud yang nyata. Makasih. Raih mimpimu juga cita-cita. Ya Allah, terima kasih emas Indonesia. Maaf ya membuatmu lapar. Belajar
kita saling berganda.